Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting sekali yang bisa dibilang bisa merubah hidup Anda kalau memang Anda benar-benar praktekkan. Saya sangat semangat sekali di video ini. Kenapa? Karena ini adalah video pertama yang Anda bisa langsung praktek dan Anda bisa segera dapat hasilnya, bahkan tanpa perlu iklan berbayar. Karena kita akan langsung membahas tentang bagaimana bisa punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan di bulan ke-6 lewat free traffic tanpa perlu mengejar-ngejar dan merayu-rayu orang. Jadi Anda nggak perlu kontakin terus, Mbak, Mas, beli dong produknya. No. Kita bukan tipikal marketing yang seperti itu. Kan kita pengennya digital marketing, automation, semi-online, online full, terserah. Tapi yang penting kita tidak mengejar-ngejar orang. Gitu. Nah, pertanyaannya, sebelum kita masuk ke teknisnya, ini adalah beberapa rangkaian yang perlu Anda pahami. Jadi nanti kami akan memberitahu bagaimana teknis yang sudah kami praktekkan, dan ini benar-benar bisa meledakkan bisnis Anda. Ini saya merinding ngomongnya. Tapi untuk Anda bisa mempraktekkan itu, Anda harus paham dulu mindset-mindsetnya. Karena banyak orang yang gagal tuh bukan dalam prakteknya, tapi dalam pikirannya sendiri gitu. Nah, sebenarnya dalam bisnis, dalam penjualan, 95% yang paling penting itu, nomor satunya adalah mindset yang benar dulu. Karena kalau mindsetnya sudah benar, mempelajari teknis apapun lebih mudah, lebih cepat, dan lebih bisa dipraktekkan. Nah, banyak orang yang fokus ke teknis, tapi mindsetnya kurang benar, ya sudah, di situ-situ aja. Nah, jadi kita akan fokus ke mindset dulu dalam beberapa menit ini. Nah, yang pertama, ini yang banyak mindset orang biasa lakukan yang membuat mereka gagal dalam penjualan ataupun bisnis. Yang pertama adalah menjual itu kayak ngambil untung dari orang gitu, kayak nyuri dalam tanda kutip. Iya mas, saya males jualan, kayaknya saya tuh ngambil untung dari orang. Nah, sedangkan mindset sukses itu menjual itu adalah menguntungkan banyak orang, membantu masalah orang, itu dia, kita memberi solusi. Nah, pertanyaannya Anda yang mana? Kalau Anda masih yang pertama ini, mengambil untung dari orang, Anda perlu segera perbaiki dengan menguntungkan banyak orang. Karena sebenarnya yang benar-benar kita lakukan dalam menjual, ini balik lagi ke niat masing-masing. Anda mau yang mana? Sama kayak pisau aja. Kalau Anda pakai untuk kebaikan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Anda pakai untuk nusuk orang, bisa nggak? Bisa. Salah pisaunya apa salah orangnya? Salah orangnya dong. Nah, sama. Jualan itu adalah sesuatu yang netral. Kalau Anda buat jadi sesuatu yang niatnya bagus, menjual produk yang bagus, punya manfaat untuk dia, jatuhnya kita tuh memberi keuntungan. Ketika dia untung, kita untung, everybody happy, semua happy. Kan itu yang kita inginkan di dunia ini. Semua orang merasa beruntung, mutualisme. Ada juga yang merasa berjualan itu kayak ngemis-ngemis, mengarep-ngarep, atau bahkan ada yang memaksa, ayo dong, beli dong. Nah, itu mindset, Anda masih salah kalau masih punya mindset seperti itu. Anda perlu perbaiki dengan mindset menjual itu atau berbisnis itu memberi peluang atau melakukan edukasi. Memberi peluang maksudnya gini, coba Anda bayangkan, ketika ada orang yang lagi butuh jalan untuk bisa merubah hidup, Anda posting tentang Akademi Bisnis Digital atau Ezenzo atau reseller Ezenzo, dan dia mengambilnya. Dan ternyata, nggak usah muluk-muluk sukses luar biasa deh. Gara-gara dia ngelihat link Anda, dia klik, dia bisa punya penghasilan 5-10 juta per bulan di 3-4 bulan pertama. Itu bisa jadi dalam tanda kutip amal ibadah kita nggak? Mana tahu itu bisa jadi amal ibadah kita juga di luar bisnisnya. Itu dia. Dan mentalnya itu bukan sedang memaksa menjual, tapi melakukan edukasi. Yang kita lakukan itu kita sedang mengedukasi orang tentang kesehatan yang benar, tentang bisnis yang benar. Makanya tuh saya pede sekali ketika berbagi dengan orang. Karena saya yakin apa yang saya lakukan ini bisa membuat orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang belum begitu ahli jadi lebih ahli. Jadi apapun yang saya lakukan, saya memang percaya ini berguna buat banyak orang. Kalau ada yang nyinyir, kalau ada yang nggak suka, ya wajar, kita tidak bisa membuat semua orang positif sama kita. Itu berprasangka terus-menerus. Jadi mindset gagal atau biasa tuh tipikalnya kalau mau jualan tuh berprasangka terus-menerus. Ini laku nggak ya? Kayaknya nggak laku nih. Aduh, nih orang kayaknya nggak bisa ditawarin. Nanti kalau saya posting ini, saya dipikir apa ya sama orang? Jadi dia berprasangka terus. Padahal prasangkanya itu nggak ada yang nyata. Prasangkanya itu nggak ada yang nyata. Itu cuma di pikirannya aja. Aslinya mah nggak ada yang mikir kayak gitu. Dan ingat, ketika Anda konsisten, orang malah respect. Nah, banyak orang yang tidak konsisten, makanya paling jualan sebulan 2 bulan aja nih. Akhirnya dia tidak percaya sama produknya dan dia tidak percaya sama Andanya. Kalau mindset sukses,
itu adalah just do it. Lakukan saja dulu. Lakukan saja dulu. Selama niatnya positif, lakukan saja dulu. Anda baru mengetahui hasilnya kalau Anda sudah melakukan dengan konsisten. Bukan sekali-sekali ya. Kalau melakukan sekali-sekali pasti ya biasanya nggak ada hasilnya. Tapi kalau dilakukan konsisten, konsisten tuh berapa lama sih? Kalau saya pribadi, kalau ngomong konsisten, itu jangka waktunya adalah sekitar 6 bulan. Beberapa kali gagal langsung patah semangat, itu dia. Sedangkan mindset sukses, paham betul ini hanya masalah statistik. Ketika kita berusaha menjual kan ditolak, akan ada yang menerima nggak? Ada, pasti ada, tapi nggak tahu siapa. Nah yang penting adalah ya udah lakukan aja terus. Efeknya adalah kalau Anda punya mindset gagal, Anda tidak enakan orangnya. Ada nggak di antara Anda yang kalau jualan tuh masih nggak enakan? Mungkin ada di antara Anda yang masih ini. Segera berubah menjadi ini. Nah, tidak percaya diri. Nah, kalau Anda punya mindset sukses, efeknya itu adalah jadi percaya diri. Kalau Anda mindsetnya biasa atau gagal, Anda mengira efeknya itu Anda sedang mengejar-ngejar konsumen. Itu. Jadi kan nggak enak ngejar-ngejar, dijauhin orang, itu dia. Nah, sedangkan kalau Anda punya mindset sukses, Anda punya postur, dihormati, orang menghargai Anda, dan dikejar-kejar konsumen. Orang yang nanya nanti, itu apaan sih? Saya mau tahu dong, saya ingin belajar lebih lanjut dong. Nah, itu biasanya yang memang kita arahkan di Akademi Bisnis Digital. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, mulailah dengan mindset sukses. Jualan itu tidak salah, jualan itu adalah sesuatu yang bisa menebar kebaikan, membantu banyak orang. Yang penting Anda punya niat yang baik dan keberanian untuk melakukannya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya dasar atau tulang punggung dari sebuah penjualan? Nah, kita udah semakin serius nih. Buat Anda yang bilang, jualan tuh susah, saya nggak bakat, kayaknya nggak bisa deh. Nah, sebenarnya memang menurut Anda, orang tuh jago jualan atau penjualan tuh terjadi kalau apa sih? Biasanya banyak orang berpikir kalau mau jago jualan, yang pertama, dari sisi orang ya, dari sisi orangnya, harus jago jualan, jago ngomong, jago public speaking. Pasti ada banyak di antara Anda yang berkilah selama ini nggak mau jualan karena Anda menganggap diri Anda tidak jago ngomong. Harus punya banyak teman biar jago jualan. Luwes, gampang kenalan sama orang. Apakah seperti itu? Apakah kalau mau jago jualan adalah jago bangun hubungan? Apakah kalau dari sisi produk yang paling laku itu yang akhirnya membuat orang beli adalah rasanya yang enak? Kalau makanan, bahannya yang terbaik, harganya yang murah, konten marketing atau iklan yang wow, yang sangat luar biasa sekali, atau produk yang paling bagus, apa? Apa yang membuat suatu barang terjual atau laku terjual? Apakah semua ini? Hari ini saya akan buka salah satu rahasia yang sering sekali disembunyikan di marketing, bisnis, atau penjualan. Serius, Anda bisa datang ke training-training yang mahal pun, apa yang akan saya sampaikan ini, itu belum tentu ditrainingkan. Dan dulu saya sempat punya kepikiran untuk mentrainingkan menjual training yang apa yang mau saya berikan kepada Anda ini, dan harganya nggak murah, bisa jutaan harganya. Nah sekarang akhirnya saya buka kepada Anda. Kenapa? Karena sudah dibuktikan, dan kalau misalnya ini bisa jadi kebaikan untuk banyak orang, kenapa enggak? Nah sebelum itu, agar saya menunjukkan kepada Anda sebenarnya apa sih tulang punggung dari penjualan? Rahasianya apa sih orang-orang jago jualan, laku jualan? Anda perhatikan baik-baik. Ini saya tidak akan langsung ngasih tahu, tapi saya akan beri contoh-contoh kasus yang membuat Anda akhirnya, oh itu toh. Yang pertama, Anda tahu sebuah merek kopi yang tiba-tiba muncul. Kan kopi itu udah punya raja-rajanya, Kapal Api, Torabika, Good Day, segala macam. Nah, ada sebuah merek kopi yang tiba-tiba muncul dan mencuri perhatian, dan akhirnya laku juga. Padahal susah sekali loh, masuk ke ceruk pasar kopi itu, kopi sasetan, itu susah sekali. Kenapa? Karena udah ada raja-rajanya. Tiba-tiba, satu merek ini, entah dari mana, ibarat kata, tiba-tiba masuk merangsek jadi termasuk dalam kopi-kopi yang terkenal, yang masuk hitungan kopi saset yang termasuk dalam laku sekali. Apa? Anda pasti tahu. Iya, betul. Top Kopi. Oh, ini salah satu contoh kasus yang paling sering dipelajari.
Anda tahu kenapa sebenarnya Top Kopi ini akhirnya laku? Akhirnya Anda tahu? Karena iklannya itu bener-bener terus-menerus. Terus-menerus. Top Kopi. Bongkar kebiasaan lama. Ini kan kata-katanya juga hipnotik. Bongkar kebiasaan lama tuh, ya udah kan biasanya ngopi yang A, B, C itu hilangin, ganti kopi baru. Itu kan ada maksud itu. Nah, tapi itu tidak berarti kata-kata hipnotik itu kalau tidak terus-terusan. Jadi yang dilakukan adalah ngiklan gila-gilaan. Dan Anda tahu segila apa Top Kopi ngiklannya? Dia sempat jadi pengiklan yang benar-benar mengalahkan semua kopi di Indonesia. Ini salah satu datanya saja nih. Biaya iklan dia dari Januari sampai Maret, 3 bulan, di tahun 2016 waktu lagi yang gila-gilanya, itu bisa mencapai 173 miliar rupiah. Anda bayangkan, 3 bulan ngeluarin iklan 173 miliar. Ini data AC Nielsen, udah pasti valid. 173 miliar. 3 bulan, setahun berapa? Bisa 500, 600, 700 miliar bahkan. Udah berapa triliun total iklannya. Makanya, Anda akhirnya tahu kenapa. Karena Anda dengar terus-menerus. Nah, mie instan paling laris. Mie instan paling laris kita tahu bersama Indomie. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini yang paling bagus bahannya? Kan belum tentu. Apakah ini yang konten iklannya paling wow? Enggak juga. Nah, terus kenapa dia paling laris? Karena dia paling sering datang kepada panca indera Anda. Telinga, mata. Nah, pertanyaannya, saingan terbesar Indomie sekarang apa? Atau mie goreng ini? Benar, mie sedap. Nah, ini contoh kasus lagi. Pertanyaannya, apakah mie sedap termasuk dalam mie awal? Kan enggak. Apakah yang paling enak? Belum tentu juga. Apakah yang paling bagus bahannya? Enggak juga. Oh kan mas, dia itu kriuk. Pertanyaannya, ketika mie sedap muncul, apakah tidak ada yang kriuk yang lain? Ada, yang lain tuh ada yang kriuk. Masalahnya, dia tidak mengiklankan berulang-ulang bahwa dia punya kriuknya. Kan mie sedap ini termasuk paling mudah nih. Kan ada Sarimi, apalah, wah ada banyak sekali kan. Tapi kenapa dia yang menjadi saingan terbesar? Rahasianya adalah karena mie sedap yang berani investasi datang berulang-ulang ke panca indera Anda. Dan ini terbukti berdasarkan data Januari hingga September, ini waktu lagi gila-gilanya juga nih, 2015. Mie instan Indomie itu nomor 1 di Indonesia ngeluarin iklan 723 miliar selama 9 bulan. Dan mie sedap yang kedua, 571 miliar. Oh Mas Alvin, berarti kita harus ngiklan gila-gilaan. Bukan ke situ arahnya, tenang saja. Kan ini janji saya adalah Anda mendapatkan 10 juta per bulan di bulan, kalau lama ya, di bulan ke-6. Anda bisa mendapatkan itu di bulan ke-2, 3, 4 lebih cepat, asal Anda praktekkan tanpa perlu ngeluarin biaya iklan. Nah ini Anda harus ikuti nih polanya. Ayam paling laris. Anda tahu ayam paling laris apa? KFC. Pertanyaannya apakah paling enak? Belum tentu. Banyak ayam yang lebih enak. Apakah ayam KFC paling murah? Enggak juga. Banyak yang lebih murah, lebih enak. Burger. Anda tahu burger paling laku? Burgernya McD. Apakah paling enak? Enggak juga. Bahannya paling bagus? Enggak juga. Belum tentu juga. Paling murah? Enggak juga. Banyak yang lebih murah, lebih enak juga. Jadi, kenapa mereka sangat laris? Sederhana. Karena ada di mana-mana. Karena Anda melihatnya berulang-ulang. Sampo anti lepek. Apa yang Anda pikirkan kalau Anda dengar sampo anti lepek? Kebanyakan adalah Pantene, ya nggak? Pantene. Padahal memangnya sampo lain tidak bisa bikin anti lepek? Kan ada juga yang bisa. Tapi kenapa Anda kalau dengar anti lepek, Anda ingatnya Pantene? Karena Anda dengar berulang-ulang iklannya Pantene yang anti lepek, gitu deh. Jadi di otak Anda, ya sudah. Kalau misalnya ada wanita yang ngerasa lepek, tiba-tiba ke Indomart, aduh nyobain apa ya? Aduh nih rambut lagi nih. Oh ya udah Pantene aja deh. Padahal yang anti lepek yang bisa bikin rambut Anda tidak lepek itu bukan cuma Pantene sebenarnya. Cuma yang Anda hafal, yang ada di alam bawah sadar Anda, itu Pantene. Sampo anti ketombe. Ayo coba. 1, 2, 3. Pasti kebanyakan mikirnya clear. Iya benar, karena
campaign clear anti ketombe, anti ketombe, anti ketombe, anti ketombe, itu berulang kali masuk ke dalam kepala Anda. Penjual tiket online terbesar, Traveloka. Padahal apakah paling murah? Enggak. Apakah yang paling ringkas? Belum tentu juga, itu dia. Apakah yang paling nyaman penggunaannya? Belum tentu juga, itu dia. Iya, ini bagus. Semua produk yang saya jelaskan bagus. Tapi apakah yang paling? Enggak. Marketplace terbesar, yang paling orang tahu, paling orang sering masukin, Tokopedia. Apakah paling aman? Belum tentu. Itu dia, aman, bagus, tapi belum tentu yang paling aman. Apakah ongkirnya paling murah? Belum tentu juga. Tapi kenapa dia yang paling terkenal? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka adalah pengiklan-pengiklan terbesar yang mendatangi panca indera Anda berulang-ulang. Mekarta, 9 bulan 2017 itu mengeluarkan biaya iklan 1,2 triliun, Traveloka 870 miliar, Indomie tadi sudah disebutkan, SGM, di susu SGM itu paling besar, 520 miliar. Makanya kalau ibu-ibu ditanya, apa susu yang bikin pinter anak? Rata-rata orang, kalau dia nggak mencari tahu, jawabnya SGM. Anti ketombe, Clear, Pentin. Kalau sirup, Marjan, apalagi kalau udah tiap lebaran. Sirup itu yang enak banyak, yang lebih murah banyak, yang kualitasnya lebih bagus mungkin banyak. Tapi yang Anda tahu, Marjan, udah itu aja. Kenapa? Karena berulang-ulang. Nah, jadi apa dasar tulang punggung dari sebuah penjualan, teman-teman, Bapak Ibu semua? Berita baiknya untuk Anda yang berpikir bahwa kalau jago jualan itu harus jago ngomong, jago bangun hubungan, luas. Ini berita baik buat Anda. Bukan itu. Inti dari penjualan. Itu yang tadi saya sebutkan, kalau Anda miliki bagus. Tapi berita baiknya bukan itu yang paling penting. Dasar dari penjualan, tulang punggung dari penjualan adalah pengulangan. Pengulangan berkali-kali. Itu dia. Jadi bukan masalah barang itu sangat menarik atau tidak, tapi apakah barang itu datang terus ke panca indera dia. Sesederhana itu aja. Itu. Yang penting barang Anda juga nggak jelek-jelek banget ya. Kontennya juga jangan yang ancur-ancuran juga. Normal-normal aja. Contoh paling gampang, ya Anda aja. Anda masuk Akademi Bisnis Digital, itu 50% lebih, mungkin 70%, itu adalah orang yang melihat iklan Akademi Bisnis Digital berulang-ulang. Kami punya risetnya sendiri, itu banyak sekali yang udah 2 bulan, 3 bulan, itu akhirnya baru gabung. Ya kenapa? Karena masalah pengulangan. Itu. Nah, ini berita baik untuk Anda yang memang serius ingin jago jualan atau punya bisnis besar. Itu karena bukan soal sesuatu yang bakat-bakatan, tapi ini cuma masalah konsistensi, repetisi. Nah, ini berdasarkan buku dari Neo Spiritual Hypnotherapy. Ini dari bukunya. Pengulangan membuat sesuatu menjadi nyata. Jika kebohongan diulang secara terus-menerus, maka pikiran manusia akan mempercayainya. Kebohongan pun diterimanya sebagai kebenaran. Pengulangan adalah metode hipnosis. Jadi, sesuatu yang diulang-ulang, Anda ngelihat iklan terus-terusan itu, secara nggak sadar, terhipnotis. Jadi, hipnotis itu bukan yang kayak uya-kuya yang diginiin tidur ya. Enggak. Anda nonton berkali-kali, akhirnya pas ke Alfamart, Indomart, ngebeli, itu juga termasuk dalam hipnotis, gitu. Hipnosis. Jadi, jangan bayangin hipnotis itu yang tidur-tidur, abis itu ngomongin yang aib. Enggak, bukan gitu. Industri periklanan sepenuhnya berlandaskan pengulangan. Ini adalah salah satu rahasia terbesar yang tidak banyak orang yang tahu. Kalau mereka tahu, mereka udah jago jualan gitu aja. Kalau ada yang bilang, saya udah tahu, ya Anda sejago apa jualannya? Udah punya omset berapa miliar? Kalau belum, berarti Anda belum tahu gitu. Nah, itu pun saya juga baru menyadarinya. Saya juga dulu tahu, ini kan diulang-ulang biar saya percaya. Tapi nggak begitu ngeh. Ketika saya ngeh, saya praktekin di bisnis, baru kerasa hasilnya. Nah, kepalsuan yang diulangi secara terus-menerus diterima sebagai kebenaran. Manusia bisa mempercayai apa saja. Ia bisa dibohongi dengan sangat mudah. Ia dapat mempercayai apa saja yang diulangi secara terus-menerus. Nah, jadi, oleh karena itu, sebelum mulai praktek jualan, Anda udah tahu rahasianya. Bahwa yang paling penting dalam penjualan adalah pengulangan. Anda boleh cek. Orang-orang yang bisnisnya terbesar itu adalah orang-orang yang konsisten menjual barang atau bisnisnya. Nah, karena Anda sudah tahu rahasianya, ini etika atau tanggung jawab moral yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Apa yang perlu Anda miliki? Sebelum Anda mulai berjualan, Anda perlu niat dan keyakinan yang baik, itu dulu.
Jadi sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian, kan Anda sering dengar itu ya. Konsisten, ulangi terus-menerus, intinya itu aja. Itu yang akan kita praktekkan. Karena produk Ezenzo adalah produk kesehatan, di mana pasar dunia kesehatan adalah pasar yang tidak ada matinya, kecuali dunia kiamat gitu deh. Maka cepat atau lambat, teman-teman Anda akan mendengar produk Ezenzo entah dari mana. Entah dari mana. Dan ketika mereka mendengar, lama-lama tertarik, Anda ingin mereka tuh membeli lewat siapa? Lewat Anda pastinya bukan. Pertanyaannya adalah, jadi pertanyaannya sekarang cuma dua nih. Kepada siapa mereka percaya, dia percaya, teman-teman Anda percaya itu kepada siapa? Jawabannya sebenarnya, mereka itu percaya, mereka mau beli produk Ezenzo ke yang paling konsisten menceritakan, mengedukasi tentang Ezenzo. Itu pasti jawabannya. Dan link siapa yang akan mereka klik duluan. Kan ingat, kalau misalnya mereka udah ngeklik, mereka akan ketempel linknya. Jadi segeralah cepat-cepat menyebar link landing page Anda, karena sebenarnya di situ permainannya tuh di situ, dan itu yang akan luar biasa sekali. Oke, kita percepat. Jadi bagaimana teknisnya mendapatkan penghasilan minimal 5-10 juta per bulan di bulan ke-6 melalui free traffic? Saya harus panjang dulu tadi di depan, karena apa yang saya berikan ini dalam tanda kutip statistik, bukan saya ya, statistik itu bisa menjamin Anda untuk meraihnya. Karena statistik tuh gitu-gitu aja. Bisnis tuh ujung-ujungnya statistik, teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya akan kasih tahu dulu petunjuknya. Jadi Anda tahu nggak, salah satu platform penjualan terbaik yang pernah ada, yang paling fenomenal itu apa? BlackBerry Messenger, BBM. Wah, kalau Anda yang mungkin yang masih muda banget, bahkan nggak sempet kena BB. Tapi buat Anda yang umurnya 20-25 ke atas, yang pernah ngerasain BBM, mungkin ada juga yang belum ngerasain jualan, tapi Anda pasti tahu bahwa BlackBerry itu dulu tempatnya jualan paling edan. Konversi penjualan di BBM saat itu adalah paling tinggi dari segala platform. Even dari Facebook, dari Twitter, platform paling ujung itu adalah di BlackBerry Messenger. Padahal ada platform-platform yang lain sebenarnya ada kok. Tapi kenapa BBM paling tinggi? Anda tahu BBM paling tinggi kenapa? Ini. Recent updates. Status kalau di Facebook. Kalau di WhatsApp juga status. Jadi kalau diklik, ini kan kita bisa nulis status nih. Misalnya lagi bete nih, kalau dulu kan gitu. Diklik, habis itu kita ngelihat teman kita yang tulis status di sini lagi bete nih. Kadang-kadang kita chat, bete kenapa gitu. Nah, akhirnya ini dipakai oleh para penjual. Tiap 5 menit ya kayak gini, diskon ini, diskon itu, mau mau tinggi badan naik 3-5 cm. Wah, dulu saya ngelakuin tuh hampir tiap 5-10 menit saya update status terus. Kenapa? Agar paling atas. Karena paling atas kan dibaca sama teman-teman kita, sama yang ada di BBM ini. Itu dia. Nah, kenapa sebenarnya? Kan update status itu hal yang biasa. Tapi kenapa BBM menjadi salah satu platform paling agresif, paling bagus konversinya dalam penjualan? Sebenarnya ada satu alasan yang paling kuatnya. Karena BBM bersifat personal atau kesepakatan. Anda hanya bisa menghubungi dia, Anda hanya tahu apa yang dia pikirkan, dia hanya tahu apa yang dia pikirkan. Kalau ada yang nge-add, ada yang menerima. Itulah bedanya sesuatu yang sifatnya personal. Secara alam bawah sadar, mereka menganggap Anda termasuk orang dekat. Jadi tingkat percayanya itu tinggi. Dan kontaknya tuh gampang sekali, tinggal chat, ya sudah. Engagement-nya tuh tinggi sekali. Tingkat kepercayaannya juga lebih tinggi. Itu yang membuat BlackBerry Messenger menjadi salah satu platform paling wow dulu. Saya tidak begitu tahu sekarang, saya tidak terlalu menggoliknya juga, tapi setahu saya masih banyak yang menggunakan juga. Karena di statistik BBM itu masih termasuk platform chat terbesar ketiga di Indonesia. Jadi masih banyak. Nah, sisanya adalah mengenai statistik, teman-teman. Jadi dulu yang saya lakukan di BlackBerry Messenger adalah saya ngejar punya 2000 kontak PIN. Jadi angka yang umum dalam sebuah funnel adalah 10% untuk setiap stage. Jadi ada 2000 orang, saya update status, itu kan berarti akan ada 2000 orang yang berpotensi melihat. Nah, dari 2000 orang itu biasanya 10% yang akan melihat atau klik, 200.
Nah, dari 200 orang akan ada 10% yang tanya jawab 20. Nah, dari 20 yang tanya jawab biasanya akan ada 10% dua yang membeli. Jadi 10%, 10%, 10%, 10%. 10% untuk setiap stage. Statistiknya, kalau barang Anda normal, maksudnya nggak jelek-jelek banget, Anda update status terus-terusan, diulangi terus-terusan, kata-katanya nggak usah yang terlalu wow, tapi yang penting menarik, itu biasanya kayak gini. Nah, ketika saya paham ilmu ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, ya sudah, yang saya lakukan apa? Ya udah gila-gilaan. Masukin kontak ke BBM. Berapa? Dari mana saya kumpulin BBM waktu itu? PIN BB. Broadcast message. Masuk grup, habis itu add PIN BB orang itu, habis itu ya berharap di accept. Kalau di accept, disapa, tanya lagi, ada nggak grup seperti yang kayak gini lagi, saya mau belajar. Habis itu dimasukin grup lagi, add lagi PIN BB orang, gitu dia. Dari Twitter, dari FB, saya googling aja atau saya masuk ke FB, BBM siapa, kan ada banyak orang-orang yang mencantumkan PIN BB-nya. Udah saya accept, saya invite-invitein aja. Target saya dulu, saya bisa mengkontak atau invite terjadi itu, maksudnya di accept 200 kontak per hari. Target saya waktu itu cuma ngejar 2000 PIN BB karena saya tahu kalau ada 2000 akan ada 2 yang membeli. Yang penting saya update statusnya itu rajin luar biasa. Nah, nanti ada rahasianya. 2 per hari. Kalau keuntungan saya per penjualan 100.000, 200.000 kali 30, 6 juta, lumayan. Tanpa ngeluarin biaya iklan. Nah, kelemahannya apa PIN BB ini? Dulu, gampang jebol. Tidak bisa memasukkan link. Jadi, nggak bisa masukin link. Kalau yang di lama ya, yang baru saya nggak tahu. Jadi, kalau misalnya diskon ini, orang bakal ngechat. Kita harus balas chat, udah ngetik aja terus, jadi jempol trainer, ngetik aja terus. Nah, target kita nggak gitu, karena di Akademi Bisnis Digital, di Ezenzo, Anda dikasih link. Yang Anda, tugas Anda tinggal nyebar link, nanti kalau dia mau tahu, dia ngeklik aja link itu. Ngeklik, dia ngeliat-liat, bahkan dia bisa chat sama admin. Itu nanti admin akan mengarahkan dia untuk balik lagi ke link landing page itu, dia akan meneruskan penjualannya. Itu, kalau misalnya dia pun ngeklik link Anda, akhirnya dia chat Anda, yang perlu Anda lakukan apa? Ya udah, kasih aja video link landing page lagi, udah gitu-gitu aja terus. Kalau ada Anda yang nggak tahu, ya udah Anda tanya admin, pertanyaannya Anda copy paste jawaban dari admin. Enak sekali. Harus ganti profile picture. Nah, ini salah satu kelemahan dulu di BBM. Jadi kalau saya jualan peninggi badan, profile picture saya harus korbankan jadi gambar kotak peninggi badan. Kurang bisa berkreasi karena tidak bisa masukkan video dan lain-lain. Nah, sekarang sudah ada yang jauh lebih canggih, jauh bisa menghasilkan omset lebih besar, tapi ini masih banyak yang nggak tahu dan nggak sadar, karena memang harus ada sistem pendukungnya sih. Nah, kalau Anda udah tahu ini plus punya sistem pendukung, landing page yang tertempel referral dari Abdi dan Ezenzo, Anda bisa mendapatkan 10 juta per bulan itu dalam waktu sangat cepat, asal Anda konsisten, ulangi terus-menerus. Apa rahasianya? Saya kasih waktu untuk Anda, ini saya serius, nggak apa-apa agak lama videonya, kan yang penting Anda menghasilkan. Target saya itu Anda menghasilkan, jadi ya saya juga sebenarnya malas ngomong panjang-panjang, pengennya 5-10 menit selesai, tapi saya ingin Anda menghasilkan. Jadi buat Anda yang belum bawa catatan, Anda ambil kertas, saya kasih waktu, ambil pulpen, kalau mau di capture juga boleh sambil ngeliat di handphone kan, materinya Anda capture boleh juga, sambil nyatet biasanya lebih bagus. Saya kasih waktu beberapa detik. Nah, udah diambil. Saya kali ini sangat serius, jadi saya tidak mau Anda melewatkan ini. Ini adalah cara yang sebenarnya sudah kita tahu lama dan udah dites ke beberapa orang berhasil. Jadi biasanya dites tuh juga ke orang-orang yang pilihan. Sampai akhirnya kita putuskan, Akademi Bisnis Digital kan sudah ada dari tahun 2017. Tapi akhirnya video ini dibuat tahun 2018. Itu keputusannya panjang. Jadi memang sesuatu yang ini tadinya ada kepikiran mau kita jual soalnya. Tapi ya sudah, kita udah ngasih dari awal komitmen untuk ngasih ilmu update terus, ya udah kita bagi-bagi. Semoga ini bisa jadi berkah untuk Anda, semoga Anda bisa lakukan. Oke. Jadi
Ini akan saya jelaskan salah satu cara non berbayar yang sangat luar biasa. Tapi bukan berarti nanti yaudah nggak usah yang berbayar aja mas, kita nggak usah ngiklan. Nggak juga. Ya kalau Anda cerdas, ya nggak berbayar aja bisa wow, apalagi kalau Anda berbayar disatuin itu. Nah, sekarang ada yang jauh lebih canggih. Tapi banyak orang nggak sadar. Apa itu? WhatsApp Story. Ini istilah saya, ada yang bilang story WhatsApp, WhatsApp Story, terserah apalah namanya. Tapi bahasa saya WhatsApp Story. Ah, Mas Alvin, saya mah udah tahu. Saya udah pernah beberapa kali posting jualan di WhatsApp Story, nggak begitu laku, Mas. Kalau Anda bener-bener tahu, minimal penghasilan Anda jutaan atau puluhan juta dari WhatsApp Story. Kalau Anda belum penghasilan segitu, berarti Anda belum tahu. Ini saatnya akan saya beritahu di mana rahasianya. Kalau emang ini tidak lebih bagus dari BBM, saya akan bahas BBM aja, karena BBM masih bagus-bagus aja kok. Nah, tapi karena WhatsApp Story ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang tidak orang sadari, makanya ini adalah yang pertama dibahas di Akademi Bisnis Digital. Di antara banyak traffic, yang pertama dibahas WhatsApp Story. Kenapa? Ya berarti penting. Nah, saya akan mencoba membahasnya pelan-pelan. Biasanya saya kalau ngomong kan cepat. Ini saya coba perlambat untuk Anda. Jadi WhatsApp Story ini adalah salah satu menu paling luar biasa, apalagi kalau Anda punya menu pendukungnya. Menu pendukungnya di sini adalah landing page yang bisa tertempel referral. Nanti orang mengklik, masuk ke situ, bergabung, akhirnya di training juga sama sistem itu. Dia otomatis nonton video yang sama, dia ngelakuin juga, ada ratusan orang, nanti ke reseller Anda ngelakuin. Di situ sebenarnya pendukungnya teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi, oke. Buat Anda yang belum tahu, saya akan jelaskan sedetail mungkin. Jadi buat Anda yang belum tahu, ini kan WhatsApp Story, atau kalau di sini ditulisnya status. Jadi kita, buat yang belum tahu, Anda coba cari, kalau belum ada, Anda update. Anda update di Google Play Store, di kalau misalnya Android itu di App Store, Anda pokoknya Anda upgrade kalau belum ada. Mas, gimana caranya upgrade? Anda tanya teman Anda tanya anak Anda tanya pasangan Anda tanya Google, mana tahu ada yang belum upgrade soalnya, belum update platform WhatsApp-nya. Jadi ini, jadi Anda bisa ngeliat status-status yang terus berjalan di teman-teman Anda. Jadi yang inti luar biasa dari WhatsApp ini, WhatsApp Story-nya. Kenapa? Karena WhatsApp Story bersifat personal. Butuh kesepakatan agar Anda bisa melihat statusnya dia dan dia bisa melihat statusnya Anda. WhatsApp-nya biasa aja, Anda bisa mengkontak dia, men-save, Anda bisa chatting, walaupun dia tidak men-save nomor Anda. Tapi Anda tidak bisa melihat statusnya. Jadi, status ini bisa dilihat atau bisa saling lihat kalau dia men-save nomor Anda dan Anda men-save nomor dia. Ngerti ya? Jadi, saling save. Kalau misalnya contoh nih, Anda punya nomor saya, tapi saya nggak men-save nomor Anda. Saya posting apapun, Anda nggak bisa lihat. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau saya men-save nomor Anda men-save nomor saya posting, saya bisa lihat. Anda bisa lihat. Anda posting, saya bisa lihat. Nah, jadi ada kesepakatan. Segala sesuatu yang bersifat ada kesepakatan, sifatnya sangat personal sekali. Nah, ini dia kenapa WhatsApp Story, buat Anda yang belum sadar, itu lebih powerful dari Instagram Story. Instagram Story nanti ada rahasianya, di video berikutnya akan kita bahas. Tapi WhatsApp Story ini paling powerful. Karena sifatnya personal. Kalau Instagram itu antar akun. Kalau WhatsApp antar orang. Lebih personal. Ketika lebih personal, closing rate-nya lebih besar. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara memainkannya? Oke, kita masuk. Buat Anda yang belum tahu bagaimana caranya bikin status, pelan-pelan kita bantu. Jadi kalau ini saya ambil di HP Android, Anda klik ini, kalau Anda klik ini, Anda akan masuk, sorry, kita ini dulu. Jadi Anda klik ini dulu, Anda klik, nah habis itu nanti Anda akan masuk, ada beberapa menu, Anda pilih setting. Nah, ini agar WhatsApp Anda maksimal. Jadi, banyak orang yang handphonenya berat karena WhatsApp, karena dia auto save. Jadi, ketika Anda pertama kali, Anda benarkan dulu semuanya, ini ke sini, habis itu ke setting. Setelah itu Anda ke data and storage usage. Ini ada bahasa Indonesianya nggak sih? Saya juga kurang tahu deh. Saya pakai bahasa Inggris soalnya. Tapi kalau ada yang pakai bahasa Indonesia, kalau ada ya saya juga kurang tahu. Anda tanya ke teman Anda, ini maksudnya yang mana? Data and storage usage. Nah, setelah itu, ketika Anda mengklik data and storage usage,
akan muncul seperti ini. Nah, Anda pastikan media auto downloadnya, ini nanti Anda klik, nanti muncul seperti ini. Itu Anda hilangkan centang-centangnya. Jadi Anda kosongkan. Jadi tidak auto save. Nah, banyak orang yang ini tuh masih dicentang-centang-centang. Jadi setiap ada yang ngirim apa, di grup ngirim apa, itu masuk ke galerinya dia. Oh, itu handphone Anda cepat lemot. Oh, itu dia. Jadi yang bikin lemot itu sebenarnya bukan WhatsApp-nya, tapi media-media yang terauto save. Itu. Jadi Anda hilang-hilangkan, pencet OK. Itu dulu. Setelah itu, nah ini. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, masukkan nama Anda yang sebenarnya, yang lengkap. Kalau memang Anda punya julukan yang sangat terkenal, misalnya siapa ya? Julukan itu apa ya? Black misalnya. Alvin Joner dalam kurung Black ya, bolehlah gitu dia. Tapi ini nama lengkap. Ini kan karena ini handphone admin yang saya pinjem untuk nge-save ini. Ya udah, namanya Ezenzo Indonesia. Di bawahnya kasih link landing page Anda di statusnya, link landing page Anda. Nah, fotonya ini penting sekali. Fotonya pastikan foto muka Anda. Buat Anda yang tidak nyaman dengan kalau foto muka sendiri, Anda bisa minta dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Yang penting orang tahu itu adalah orang real. Itu dia. Nggak macem-macem. Oke. Lalu yang berikutnya, kita masuk mulai posting. Nah, cara postingnya kan ya udah sederhana. Anda klik yang ini nih untuk posting foto atau gambar, itu yang ini. Jadi kita posting, klik, nanti akan muncul seperti ini. Ini kan kameranya langsung nyala. Nah, waktu itu sedang mengarah ke laptop. Di sini ada galerinya, Anda bisa kanan kiri. Kalau Anda swipe up, Anda geser ke atas, nanti akan muncul galerinya total full. Nah, habis itu saya klik yang ini, saya klik, akhirnya muncullah ini. Itu dia. Ini masuk ke story saya, belum di enter ya. Nah, ini kita bisa add a caption. Jadi Anda bisa tambahin, misalnya info lebih lengkap, klik bit.ly. Ini bit.ly Anda ya, pastikan bit.ly ya. bit.ly diskon reseller Ezenzo misalnya. Ini ke landing page Ezenzo yang umum, yang reseller. Nah, ketika di enter, ini diklik, ini jadinya seperti ini. Nah, cuma kalau di sini ini bit.ly-nya nggak bisa diklik. Itu dia. Anda boleh kalau mau nampilin boleh, atau nanti nampilinnya di akhir, atau di sini lebih ke info tambahan. Jadi, enaknya reseller Ezenzo bisa diskon 15%. Habis itu Anda posting lagi yang paket reseller 2, kan Anda tahu ya ada paket reseller 1, 2, 3. Habis itu Anda posting lagi yang paket reseller 2 misalnya, ya udah kayak gitu. Atau Anda nggak perlu ada kata-katanya juga nggak apa-apa. Tapi saran saya ada kata-katanya. Mending ada kata-kata ini, saya biar cepat aja contoh. Jadi saya posting paket reseller 1, paket reseller 2, anggap aja di sini ada kata-katanya. Paket reseller 3, jadi saya posting. Ujungnya saya tutup dengan info lebih lengkap. Nah, jadi ujungnya ditutup dengan status yang ke bit.ly kita yang bisa diklik. Nah, kalau untuk itu bukan yang ini. Untuk itu adalah yang ini nih, yang gambar pensil pulpen nih. Nah, kalau Anda klik ini, munculnya ini. Artinya munculnya ini, nah Anda bisa ketik. Ya udah langsung aja ketik info lebih lengkap, klik bit.ly bla 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 bla. Itu dia. Nah, nanti Anda klik ini. Nah, ini saya lihat dari handphone saya. Saya masuk, nih admin Ezenzo lagi bikin status nih, saya lihat Nah, di handphone saya kayak gini. Ininya memang tidak muncul semua, tapi ini bisa diklik. Ketika ini diklik, nanti munculnya seperti ini. Maaf. Munculnya seperti ini. Nah, ketika diklik sini, ini bisa di open linknya. Kalau ini di swipe up, kita bisa chat. Itu dia. Tapi ingat tadi kalau diklik, ini muncul yang ini. Kalau ini kita klik lagi open linknya, nah nanti muncullah ini landing page resellernya. Ini landing page reseller yang sudah tertempel dengan ID Anda. Kalau ininya diklik, ini nanti muncul nih. Ini karena landing page umum yang dari Ezenzo, kita kan tidak menempelkan cookie, jadi Anda aman. Kalau misalnya dia udah pernah ngeliat iklan Ezenzo dari yang pusat, abis itu orang itu kena link landing page Anda, dia akan masuknya ke landing page Anda, karena landing page Anda ada cookie-nya.
Sedangkan landing page kami tidak ada cookie-nya. Jadi nggak ada nih ref apa-apa-apa. Kalau Anda nanti pasti ada ininya. Nah, sekali dia ngeklik, udah berarti dia sudah tercatat atas nama Anda di sistem kami. Jadi nanti sebulan lagi dia baru mau jadi reseller, masuknya ke Anda. Wah, itu dia sebenarnya rahasianya teman-teman Bapak Ibu semua. Itu yang tidak bisa dilakukan kalau Anda tidak punya landing page yang menempel seperti itu. Dan tidak punya sistemnya. Ingat, ini sistem yang terus berjalan luar biasa loh. Anda posting sekali, akhirnya ada yang jadi reseller, dia juga jalanin, dia juga ngiklan, dia juga melakukan. Abis itu ntar banyak lagi yang melakukan dan semua itu di training, bukan Anda yang training. Anda tuh nggak ngetik-ngetik. Dia kan masuk ke sistem. Masuk, ngelakuin, dia ngelakuin. Bahkan Anda mungkin tidak sadar, ada 10 dalam bulan pertama reseller Anda yang aktif, yang bergerak. Itu dia. Mengapa saya bilang, ini tadinya ada rencana untuk dijual. Karena orang-orang yang mempraktekkan ilmu ini, itu bisa penghasilannya meledak secepat mungkin gitu. Bukannya sesumbar, bukan. Ini cuma masalah statistik. Apa yang saya omongin itu masalah statistik. Itu ujung-ujungnya statistik, makanya Anda lakukan dalam jumlah yang banyak. Jam berapa saja Anda posting? Nih saya langsung cepat saja. Jam 8 pagi, jam 12.30, jam 17, jam 9. Kenapa ini udah peak season? Udah ini waktu paling utama lah itu dia. Jadi orang paling lihat handphone tuh jam-jam segini. Ya 4 ini. Jangan di korting-korting. Kalau di korting-korting Anda yang rugi gitu deh. Anda kalau ngeliat iklan top kopi kan berapa ratus kali sehari waktu itu. Tiap top kopi. Nggak kenal jam gitu. Top kopi. Akhirnya Anda tahu ada kopi yang namanya top kopi gitu. Tadinya padahal banyak kopi yang lebih lama daripada top kopi tapi nggak terkenal. Nah, jadi polanya selalu seperti tadi. 4-5 postingan foto atau video lalu ditutup dengan status link landing page. Paham ya? Saya coba ulang deh. Jadi kayak gini. 1, ini karena reseller kan cuma 3 paket, 2, 3, lalu status. Ini status link landing page. Jadi reseller, foto reseller, silahkan klik link ini. Dia ngeklik, jadi deh dia. Masuk link landing page Anda. Di handphonenya dia, di gadgetnya dia, referral Anda sudah tertempel, cookie Anda sudah tertempel. Itu. Sebenarnya di situ gamenya. Berarti gamenya kan berikutnya Anda tahu, oh berarti banyak-banyakin aja sebar link agar banyak orang yang klik landing page saya. Betul sekali. Sisanya sistem yang akan bekerja untuk Anda. Nah, ini saya baru ngomong dari sisi Essenzo-nya loh, belum dari sisi Akademi Bisnis Digitalnya. 4-5 postingan foto atau video lalu ditutup dengan status link landing page Bitly Anda. Misalnya kalau 4 ini, Anda bisa gabung. Essenzo-nya 3, Akademi Bisnis Digitalnya 1. Apa yang diposting? Nggak habis-habis teman-teman, Bapak Ibu semua. Apa yang diposting? Landing page Anda capture bisa, dipotong-potong atau ditulis atau didesain ulang bisa. Nih saya contohkan ya. Nah ini kita masuk ke landing page anak. Ini kan bisa Anda capture. Jadi misalnya fakta seputar insomnia Anda capture atau Anda tulis ulang, Anda desain ulang boleh. Penyebab insomnia Anda capture atau Anda tulis ulang atau desain ulang boleh. 2 aja foto. Habis itu akibat buruk insomnia 3. Habis itu bagaimana solusi mengatasi insomnia 4. Setelah itu untuk info lebih lengkap silahkan masuk ke link landing page ini gitu. Silahkan klik link ini. Klik, udah tujuan Anda tercapai. That's it. Anda tidak perlu chat apa segala macam. Tujuannya adalah agar dia melihat status Anda, dia berkali-kali ngeliat Essenzo lagi, ini apa sih? Lama-lama gini, cepat atau lambat, orang akan punya kendala kesehatan nggak? Pasti ada. Entah dia, entah keluarganya. Dan ketika itu pas, dan dia ngeliatnya dari Anda, dia klik, dia beli, masuk ke Anda. Bahkan mungkin tanpa kontakan dengan Anda. Itu sebenarnya senjata rahasia dari Akademi Bisnis Digital. Bahkan tanpa perlu kontakan dengan Anda, dia melakukan penjualan. Makanya kalau orang yang udah ngerti ini, mereka akan sebar link gila-gilaan, mau dari free traffic ataupun paid traffic. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang diposting, ada banyak. Video iklan yang dipotong-potong bisa. Kan video iklan ada yang 3 menit, Anda potong-potong jadi semenit, karena video itu kalau di WhatsApp, seingat saya hanya bisa 1 menit. Jadi Anda potong-potong 1 menit, bebas.
Habis itu foto-foto fungsi produk kan ada banyak sekali. Dan ini nanti akan ditambah terus, tenang saja. Konten kita akan tambah terus dan terus. Foto-foto general nanti ada foto brosur juga, ada foto tentang sebenarnya lavender itu dari tanaman apa sih, dari negara mana, itu kan kayak gitu-gitu juga ada. Habis itu foto polos yang mau nanti Anda edit-edit boleh. Misalnya Anda punya kreasi sendiri, Anda googling sendiri, sakit gigi itu kenapa sih? Anda cari fakta-faktanya, Anda posting foto 3, 4, 5 kali, baru ujung-ujungnya mau solusi sakit gigi, klik link ini. Wah, kayak gitu aja terus. Testimoni Zenzo, nanti kita akan perbanyak. Testimoni pribadi, Anda kan juga pasti punya testimoni yang dari pribadi, maksudnya sekeluarga pakai. Anda bisa membagikannya karena testimoni dari pribadi itu adalah testimoni terbaik. Dan Anda juga nanti bisa dari konsumen-konsumen Anda langsung minta-mintain testimoninya. Orderan Anda juga bisa posting. Wah, ada yang order kayak gitu. Foto atau video yang, maaf nih tulisannya salah, menunjukkan kegiatan Anda secara digital. Jadi ketika Anda sedang training, maksudnya menonton video training, Anda posting, wah enaknya ya zaman sekarang bisa sambil ngerawat anak atau di rumah aja, tapi tetap bisa belajar dan menghasilkan uang. Itu kayak gitu-gitu bikin kepo. Nah jadi status-status Anda jangan yang hard selling. Jadi contohnya misalnya gini, silahkan dibeli, diskon, buruan, tinggal 10. Itu udah jadul teman-teman. Tugas Anda itu cuma posting yang mengedukasi, that's it. Yang membuat penasaran. Jadi jangan kayak sales yang lagi nguber-nguber. Ayo dibeli, buruan. Jangan kayak gitu-gitu. Anda tidak perlu memasukkan kata-kata seperti itu. Anda tunjukkan aja kegiatan Anda. Wah lumayan terjual 3 hari ini udah gitu. Anda tidak perlu mau jualan juga, mau tahu, kayak gitu-gitu, udah nggak perlu. Bikin mereka penasaran aja. Wah enaknya jadi reseller Zenzo, dapat komisi, dapat pelajaran, dan semua itu bisa lewat digital. Enak banget, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil di rumah aja, ya terserah Anda lah. Anda pikirkan baik-baik, yang penting tidak perlu hard selling. Anda kan asik kayak gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau Anda posting ini semua, itu nggak habis-habis. Dan lagian, yang penting itu Anda posting tiap hari 4. Ini kan baru Zenzo, belum Akademi Bisnis Digital. Ini aja Zenzo tuh nggak habis-habis kalau bener-bener Anda lakukan. Contoh, produk kita ada 10. Hari itu cuma 7 kan. Jadi misalnya hari pertama Anda fokus di lavender aja. Yang jam pagi Anda memotong capturean landing page. Potong 4. Habis itu link landing page. Yang jam siang Anda video Anda potong. Video kan juga ada banyak. Ada yang versi 3 menit, ada yang versi 1 menit. Habis itu ujungnya link landing page. Habis itu yang sore foto-foto general atau foto-foto fungsi produk, landing page. Habis itu yang malam gabungan antara testimoni, orderan, atau foto polos Anda edit-edit, atau yang ini testimoni Zenzo, Anda gabung-gabung. Terserah. Itu aja teman-teman, Bapak Ibu semua. Itu nggak habis-habis untuk diposting. Apalagi nanti kalau ada foto-foto general yang menjelaskan tentang lavender adalah, tea tree adalah, ya kayak gitu-gitu. Tenang aja, nggak ada habis-habisnya teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini belum dari Akademi Bisnis Digital. Itu 7 hari aja nggak habis-habis. Kalau Anda bener-bener posting semuanya, ada yang dipotong-potong, itu 2 minggu, itu Anda pasti postingnya beda-beda. Nggak ada yang sama postingannya. Dan sebenarnya Anda 1 minggu, setiap posting pagi, siang, sore, malam itu beda selama 7 hari. Nanti pas hari ke-8, hari Seninnya lagi, Anda memposting hal yang sama seperti hari Senin kemarin, juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh iklan di TV, itu tiap hari postingnya. Hampir, misalnya dia dalam waktu 6 bulan, itu kan iklannya itu aja. Justru kan itu yang dicari, pengulangan. Nah, tapi karena kita dari sisi digital dan melakukan pendekatan agar dia lebih teredukasi, kita belum punya nama yang sangat besar, ibarat kata dia belum tahu produk kita, nah kita perlu mengedukasi dari segala sisi juga, gitu. Jangan cuma suatu foto diposting terus-terusan juga, lama-lama bosan juga ntar orangnya. Itu teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya Anda masih agak ragu, masih pusing, Anda tidak akan bisa. Alasan lagi. Anda tinggal gabung atau follow akun-akun ini. Yang pertama, Anda masuk channel Telegram baru nih, Anda catat atau Anda langsung masuk sekarang. t.me Bank Data Abdi. Anda catat dulu deh kalau misalnya Anda belum bisa masuk, handphonenya mungkin dipakai untuk menonton. Nah, di situ itu akan diposting
tiap pagi, siang, sore, malam. Jadi siang, sore, malam, pagi, Senin. Nanti di bank data itu akan ada 5 postingan misalnya. Itu tinggal Anda copy paste. Anda tinggal copy paste ke Instastory Anda, ke WhatsApp Story aja. Kurang apa lagi teman-teman. Jadi setiap hari nanti, setiap hari Senin pagi, habis itu Senin siang nanti akan dikirim lagi. Anda tinggal copy paste lagi. Rabu sore, Senin sore, Senin malam, terus begitu. Selasa pagi, terus pokoknya akan setiap jamnya, sejam sebelum waktunya posting, di sini akan diposting 5 hal yang tinggal Anda copy paste. Anda tidak punya alasan lagi untuk tidak menghasilkan di Akademi Bisnis Digital, teman-teman, Bapak Ibu semua. Semuanya dikasih. Nah, dan Anda juga bisa memfollow ini, akun Instagram @ezenzo.indonesia dan @ezenzo.official. Itu sering di Instastory-nya sering sekali Anda tinggal save atau capture, Anda posting di WhatsApp Story Anda. Nggak akan habis-habis. Percaya deh, materi Anda nggak akan habis-habis. Dan kita ada content creator yang terus-menerus membuat konten yang baru. Habis itu Instagram berikutnya @Akademi Bisnis Digital, Anda juga bisa follow. Tapi intinya sebenarnya Anda masuk aja langsung nih, secepatnya. Masuk Bank Data Abdi. Di situ Anda bisa mendapatkan, ya udah, wah, udah jam 11 nih. Ada postingan baru nih, ada 5, ya udah Anda tinggal copy paste. Udah enak banget teman-teman Bapak Ibu semua. Kita emang ingin Anda bisa benar-benar menghasilkan. Nah, sekarang gamenya di sini sebenarnya. Kan orang itu bisa melihat kalau saling save. Berarti tugas Anda sebenarnya mengumpulkan 2000 kontak, minimal 2000 kontak, agar ada 2 pembelian per hari yang saling save. Ada nggak caranya? Tenang aja, ada caranya. Ini cuma masalah, jadi sebenarnya Anda mau atau enggak, dan ini tinggal lakuin aja kok. Jadi sederhana sekali, Anda tinggal masuk berbagai grup WhatsApp dan Telegram, khususnya yang tentang kesehatan dan bisnis diutamakan. Anda tinggal googling di Google atau search di Facebook atau bertanya personal lewat WA ke orang-orang lewat Line, Instagram, atau Telegram. Nanti saya contohkan. Dan langkah berikutnya adalah sapa, minta izin untuk save nomor mereka, lalu arahkan mereka untuk save nomor Anda. Saya sudah punya skripnya, kita langsung contohkan. Oh, ini dulu. Jadi kalau Anda mau masuk grup FB, gampang, banyak banget grup WhatsApp di Indonesia itu banyak sekali. Yang Anda perlu lakukan, Anda tinggal googling. Ini saya sudah contohkan. Anda googling daftar grup WA kesehatan. Ini ada banyak sekali. Anda tinggal masuk, Anda tinggal klik-klikin, Anda akan masuk ke berbagai grup. Ini juga di Facebook, grup WA kesehatan, grup WA bisnis, Anda ketik aja. Ini juga grup WA bisnis. Ini banyak sekali, Anda tinggal masukin aja, ya sudah. Nah, setelah Anda masukin, apa goals Anda? Nah, ini goalsnya. Setelah Anda masukin, save, lalu chat mereka. Bukan chatting, tujuannya bukan chatting. Kalau chatting juga malah capek, pegel jari. Tujuannya itu cuma untuk ya copy paste saja. Ini kata-katanya. Anda bisa foto dulu atau capture dulu. Jadi kan Anda masuk grup. Nanti kan grupnya kan Anda rata-rata belum kenal dong. Nah, Anda jangan save dulu nomor mereka. Misalnya ada 200 grup, ya udah Anda langsung aja satu-satu Anda. Kan Anda bisa klik langsung send message. Kan langsung masuk ke kolom chat tuh. Langsung pertama, Anda hafalin namanya. Kalau misalnya belum tahu, Anda bisa menyapa gini, halo, ini dengan siapa ya? Salam kenal. Saya Alvin, sebutkan nama Anda. Saya satu grup dengan Mas di grup WhatsApp X. Anda sebutkan grup WhatsApp-nya atau Telegram X. Salam kenal ya Mas, gitu. Jadi kalau kan biasanya ada yang udah tertera namanya walaupun belum Anda save, ada yang belum tertera namanya. Kalau sudah tertera namanya, sebutkan namanya. Kalau belum, Anda tanya, halo, ini dengan Mas siapa ya? Saya siapa? Saya satu grup dengan Anda. Udah lakuin ini sama persis aja. Kalau mau modif dikit boleh. Itu yang pertama. Biasanya akan ada 10 sampai di awal akan ada 30 sampai 50% yang balas. Oh, saya ini itu, atau salam kenal juga. Yang perlu Anda lakukan berikutnya adalah ini. Izin save nomornya ya Mas. Misalnya ini Bud Adi. Mas, izin save nomornya ya Mas Adi.
Mana tahu nanti saya ada yang kurang ngerti di grup itu, saya malu kalau nanya langsung di grup, masih baru soalnya. Anda boleh tambah-tambahin nanti, saya boleh nanya-nanya ke Mas ya, kan boleh aja kayak gitu. Kan nggak salah juga, nggak bohong juga. Kita kalau mau nanya-nanya sesuatu kan Anda boleh aja. Nah, atau kalau misalnya ini Anda chatnya via Telegram, jadi Anda masuk grup Telegram kan ada tuh yang grupnya isinya 10.000, 20.000 kan Anda chatin, Anda tinggal klik send message, tapi kalau di Telegram kan nggak langsung muncul nomornya. Munculnya ke chat Telegramnya. Anda bisa nanya, boleh minta nomor WA-nya Mas? Mana tahu saya ada yang kurang ngerti di grup Telegram itu, saya malu kalau nanya di grup, masih baru soalnya. Itu dia. Nah, kalau dia kasih, itu baru Anda boleh save. Tapi saran saya jangan dulu. Kalau dia bilang, oh boleh. Nah, kalau dia bilang boleh, misalnya, ya boleh aja, save aja nggak apa-apa. Atau dikasih nomornya kalau Anda lewat Telegram atau Line juga boleh. Ini sebenarnya konsepnya ingat ya, WhatsApp Story ini, Anda nanti mau maininnya di Line, di BBM, di Telegram boleh. Tapi ini prinsipnya yang saya paling tahu dan sudah terbukti itu di WhatsApp Story lebih tepatnya. Nah, kata-kata pamungkasnya ini, Anda tinggal copy paste aja. Anda tinggal tiru nih, copy aja persis. Ujungnya kalau dia bilang boleh atau dikasih nomor WA-nya, Anda bilang, oh iya ini nomor WA saya, boleh Mas save juga di WA Masnya atau di handphone Masnya. Soalnya saya sering sharing informasi bisnis atau kesehatan di WhatsApp Story saya. Mana tahu bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau Anda mau tambah-tambahin buat bercanda, bukannya saya menjelek-jelekan MLM, bukan. Tapi banyak orang di luar sana tuh takut dijual-jualin. Jadi mendingan langsung to the point di awal. Saya sering melakukan ini dulu. Tenang aja Mas, saya bukan orang MLM kok. Hehehe, gitu dia. Nah, begitu dia bilang oke, baru Anda save nomor dia. Jadi ada kemungkinan dia save nomor Anda, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kalau dia jawab oke, Anda save nomor dia. Jadi nanti Anda punya rekornya bahwa Anda pernah chat sama dia. Nah, yang tidak jawab atau yang tidak ada balasan, Anda hapus saja chatnya. Jadi biar nggak berat juga handphone Anda. Jadi sering-sering hapus yang tidak balas chat Anda. Setelah itu, Anda boleh bertanya lagi, ya basa-basi, Mas, kalau ada grup WA tentang kesehatan atau bisnis lainnya, atau grup Telegram kesehatan atau bisnis lainnya yang boleh dimasukin umum, saya mau ya Mas, saya lagi belajar sebanyak-banyaknya tentang hal ini soalnya. Terima kasih Mas. Udah tutup aja. Nah, ini saya dapat banyak grup BBM lagi dulu, grup WhatsApp lagi karena ini. Kalau Anda asik, dan rata-rata orang tuh mau-mau aja kok, itu dia. Asal Anda tadi jujur di awal. Ketika kita, tenang aja Mas, saya bukan jualan MLM kok. Dia kan kayak, dia kan juga kayak jadi tenang gitu. Jadi dia enak kontak-kontakan sama Anda, apalagi kalau sesama jenis gitu. Mungkin kalau antara lawan jenis kadang-kadang masih ragu-ragu, tapi ya nggak apa-apa. Kan intinya ingat, niat Anda baik, jangan aneh-aneh itu. Nah, kalau dikasih ya udah Anda dapat grup WhatsApp baru lagi kan enak. Nah, iseng-iseng sapa mereka atau tanya mereka kalau mereka posting status, misalnya udah saling save nih, Anda bisa melihat status mereka juga. Iseng-iseng sapa. Kalau mereka posting tentang kerjaan-kerjaannya apa sih Mas? Iseng-iseng aja. Ini nggak harus kok. Atau tanya, Mas jualannya apa sih kalau mereka status barang jualan. Nah, jadi teman-teman itu saja yang perlu Anda lakukan. Yang perlu Anda lakukan bukan chatting. Yang perlu Anda lakukan adalah klik. Kan udah tinggal copy paste aja. Jadi contoh misalnya yang pertama banget. Targetnya ke berapa orang misalnya? Ke 100 orang. Anda kontak 100 orang. 100 orang itu kan Anda tinggal klik, masuk ke WhatsApp-nya, paste, enter. Ke orang lain lagi. 100 orang. Kalau masing-masing cuma 10 detik, itu kan cuma klik aja. 1000 detik. Itu 1000 detik itu paling cuma 15 menitan. 15 menitan untuk satu chat pertama. Nanti yang berikutnya yang chat kan nggak akan semuanya. Ketika Anda balas, Anda kan juga balasnya bukan ngetik. Kan Anda udah punya save-an, atau kalau misalnya Anda yang udah ngerti auto text, ya udah tinggal keluar aja auto text yang kedua. Yang kedua kan ini. Kalau di WhatsApp ya izin save nomornya ya. Kalau di Telegram boleh minta nomor WA-nya, udah keluarin aja. Jadi Anda nggak ngetik. Tujuannya sederhana. Anda melakukan ini bukan untuk chatting, tapi untuk agar dia mau men-save nomornya. Setelah dia nge-save nomornya dalam tanda kutip, tugas Anda selesai. Sesederhana itu sekali. Jadi jangan salah kaprah, ini tidak membuat Anda pusing. Targetnya 100 kontak per hari. Kenapa 100 kontak per hari? Karena kalau Anda benar-benar bisa melakukan 100 kontak per hari, berarti kalau paling jelek ada 10.
10 aja yang mau nge-save, berarti Anda hanya butuh 200 hari. 200 hari itu sekitar 6 bulan. Ingat, sisanya adalah mengenai statistik. Kalau ada 2000, di bulan ke-6 itu udah 2000, kalau Anda nge-share status, ada 2000 yang berpotensi melihat iklan, ada 200 yang benar-benar melihat, ada 20 yang tanya jawab, atau mereka masuk tanya jawabnya ke admin, belum tentu ke Anda. Dan ada 2 yang membeli. Kita hitung. 2 orang, kalau kali 200.000 omsetnya masing produk kan 200.000. Misalnya dia cuma beli satu produk, jadi 400.000 per hari. Kali 30, Anda punya omset 12 juta per bulan. 12 juta dikali 30%, jadi personal sales Anda, margin selisih sama cashback total, ini kan 15 plus 15. Kalau misalnya Anda yang distributor atau ultimate malah ini bisa 40% nih. Itu 3,5 juta rupiah. Plus dalam waktu 6 bulan itu minimal adalah, ini kita ngomong statistik jelek ya, 10 orang. Di Akademi Bisnis Digital ada nggak yang bisa dapat 50 reseller per bulan? Ada banyak kok. Yang 90 reseller juga ada. Yang di atas 100 juga ada. Anda bisa coba aja cek landing page reseller Ezenzo, itu kan ditampilin. Itu yang 11 juta, 16 juta, itu rata-rata 1-2 bulan gabung, itu dapat berapa puluh reseller, ada yang sampai 3 bulan gabung udah 100 lebih reseller. Ya, jadi masalah ini cuma masalah rajin-rajinan aja. Ini kan bisa tanpa itu. Kan Anda bisa posting terus-terusan. Rata-rata orang yang saya kasih tahu ini, sebelum saya keluarkan video ini, nggak nyampe 4 hari, mereka dapat 1 reseller. Tanpa ngeluarin uang untuk iklan. Apalagi kalau Anda juga ngiklan. Sebulan bisa 100-150 kali, itu dia. Nah, jadi kalau dalam 6 bulan minimal cuma ada 10 orang reseller, kali 12 juta, itu ada omset Anda 120 juta. 120 juta kali 5%, kalau Anda masih yang reseller atau basic, kan Anda semua kan reseller atau basic itu 5%. Kalau Anda ultimate atau distributor itu bisa pengalinya 10%. Jadi 120 juta kali 5%, 6 juta, 6 tambah 3,5, 9,5 juta. Kalau saya jadi Anda, saya nggak akan 100 per hari kontaknya. Saya akan 200 sampai 300 per hari. Karena kalau 200 per hari saya kontaknya, berarti ini saya bisa dapetin nggak nyampe 6 bulan. 3 bulan pun bisa. Ingat, ini cuma masalah statistik, bukannya kita sotoy, bukannya kita ingin mendahului Tuhan, enggak. Ya, semeleset-melesetnya deh. Anda dapat penghasilan 10 juta per bulan di bulan ke-7, ke-8, ke-9. Pertanyaannya, kalau Anda bisa punya tambahan 5-10 juta per bulan, itu bisa menjawab banyak kebutuhan Anda nggak? Itu bisa menjawab banyak impian Anda nggak? Buat Anda yang punya impian menyekolahkan anak ke tempat terbaik, bisa nggak? Buat Anda yang punya impian beli rumah, beli mobil, bisa nggak mulai terwujud? Bisa. Buat Anda yang punya impian mengumrohkan, menghajikan orang tua, mulai bisa terwujud nggak? Mulai bisa. Nah, jadi itu teman-teman, Bapak Ibu semua, ini bisa sekali diwujudkan, tinggal Anda mau konsisten atau tidak. Itu. Ini kebayang kalau misalnya ada 50 reseller, 50 kali 12, 600 juta kali 50%, 30 juta di bulan ke-6. Anda mau atau tidak? Itu aja teman-teman. Jadi, sederhana sekali. Kalau Anda mau, lakukan sesederhana itu. Kalau Anda mau, lakukan. Saya tidak sabar untuk menerima hasil-hasil Anda, dan kabar baik untuk Anda, saya punya hadiah buat Anda yang sejak menonton video ini, kita punya datanya, kita bisa melihat, dan Anda bisa mencapai benar-benar dalam waktu 6 bulan, Anda bisa punya penghasilan 5-10 juta aja deh. 10 juta per bulan. Anda kontak admin kami akan beri Anda hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya sangat bernilai, yaitu kami buatkan video profile yang nanti bisa Anda promosikan untuk menaikkan postur Anda iklankan di mana-mana. Sip, itu saja teman-teman. Semoga impian Anda terwujud. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat praktek!